Saya langsung saja. Tadi sudah kita awali dengan bersama-sama mendawamkan kalimah talbiyah. Sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Kloter bahwa kita akan didorong memulai puncak ibadah haji yang sudah kita tunggu puluhan tahun, itu nanti pada hari Jumat pada tanggal 14 Juni 2024 atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriah, sesuai dengan waktu yang tadi disampaikan. Ada 3 trip pertama, kedua, dan ketiga. Kita dapat di mana itu nanti sesuai dengan amal dan perbuatan kita satu kloter ini. Nah, saya akan memulai apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Pertama, kita akan memulai niat haji kita. Apa Bu? Niat haji. Di mana kita berniat? Di hotel. Di hotel kita ini. Labbaik Allahumma hajjan. Sebelum kita berniat dan menggunakan kain ihram, maka ada sunnah-sunnah yang sudah kita sama-sama ketahui. Mandi besar. Hari itu kita mandi besar. Yang kita mulai dengan niat untuk melaksanakan haji. Saya akan mulai andaikan kita berangkatnya di trip awal atau jam 6 pagi, maka jam 4 atau sebelum subuh kita semua sudah mandi besar, baik yang bawa istri maupun yang tidak. Mandi besar, kita sholat subuh, kemudian menggunakan kain ihram. Kapan kita membaca niatnya? Saat sudah di bus, ketika kita sudah mau berangkat ke Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Coba. Labbaik Allahumma hajjan. Boleh. Kalau mau dipanjangkan, nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Wa umrat wa ahramtu bihi. Wa umrat Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Mau yang panjang apa yang pendek? Pendek aja. Allah labbaik Allahumma Hajjan. Berarti berlaku larangan ihram. Mau saya ulangi atau sudah hafal semua? Ulangi. Berlaku larangan ihram. Rumusnya itu sederhana, 3-2-7. 3 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, 7 untuk laki-laki dan perempuan. Apa 3 larangan untuk laki-laki? Pertama, memakai pakaian berjahit. Pastikan tidak ada yang memakai CD. pakaian dalam. Biarkan Raja Wali itu bebas menggepakkan sayapnya. Yang kedua, menutup kepala yang melekat. Tidak boleh. Di Madinah kemarin ada yang memposting payung kecil yang nempel di kepala. Itu jangan ditiru, karena itu adalah Haram. pekerjaan topeng monyet. Kemudian yang ketiga bagi laki-laki itu adalah memakai sendal atau sepatu yang menutup Tumin. mata kaki. Itu 3.
Kemudian 2 bagi perempuan, menutup muka dengan cadar Masker. dan memakai penutup tangan, terutama di Telapak. telapak tangan yang putih ini. Apa namanya, Bu? Telapak tangan. Kalau orang Jawa bilang epek. Epek-epek. Bukan, kalau 2 baru epek-epek, kalau 1 baru epek. Baik. Kemudian 7 untuk laki-laki dan perempuan apa? 1 memakai minyak wangi, kecuali yang sudah melekat di badan sebelum kita berniat ihram. Jadi setelah mandi tadi, Bapak Ibu belum berniat, silahkan kalau mau pakai minyak wangi, memakai deodoran dan lain sebagainya, silahkan. Tapi begitu sudah niat, tidak boleh. Inilah larangan yang pertama. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, memotong kuku, mencukur seluruh rambut yang ada di tubuh kita. Ya. Termasuk mencabutnya, tidak boleh. Saya perhatikan banyak yang sering ngupil. Di dalam hidung itu ada rambutmu. Ketika kamu mengupil ria, dikhawatirkan tercabut bulu hidungmu, maka kita melakukan kesalahan, terkena dam. Apa damnya? Ada 3. Boleh memotong seekor kambing. Jadi kalau Bapak Ibu kaya nggak apa-apa, nyabut 1 bulu hidungmu berarti damnya 1 ekor kambing. Kalau mampu, kalau enggak cukup dengan berpuasa atau bersedekah kepada yang berhak menerima. Itu yang kedua. Yang ketiga, berburu atau membunuh binatang yang dilarang untuk diburu dan dibunuh. Yang keempat, mencabut, memotong pohon. Ya. Kemudian yang kelima, meminang atau melamar, atau minta dipinangkan atau minta dilamarkan. Kemudian menikah, bercumbu, dan lain sebagainya. Tadi sedikit saya berikan pelurusan sampai kapan larangan ihram ini, sampai kita melempar Jumratul Aqobah. Kapan melempar Jumratul Aqobah? Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Tadi ada disampaikan setelah kita mendengarkan khutbah wukuf, suami istri boleh minta maaf kepada yang lain juga kepada kita, tapi kita masih dibatasi dengan larangan ihram. Ini yang penting ini. Banyak yang larut karena disampaikan boleh bermaaf-maafan terus rangkul-rangkulan. Ya boleh, tapi suami istri, tapi itu kalau bisa dihindari. Sebab saya takut nyetrum. Ya. Sudah niatnya bagus mau minta maaf, kelamaan rangkul, waduh bahaya ini ya. Bangun. Janganlah ya. Raja walinya bangun. Maka saya sebagai pembimbing menghimbau saat kita sebelum tahallul awal, jangan lakukan yang menimbulkan resiko tinggi. Gak bahaya tak begitu. Ya. Orang saya Pak baru nyampe di haram ini berapa hari, sudah banyak yang lapor ke saya. Pak, mana ini? Apa ke saya? Bukan ngomong yang jelas saya bilang kan. Anu Pak, anu apa saya bilang kan? Kamar barokah. Di sini kamar semua barokah saya bilang. Kamar. Ya. Baik, jadi itu niat Pak ya. Niat dimulai pada hari Jumat.
Kapan kita nggak tahu tripnya nanti. Tapi kalau misalnya kita tripnya siang, berarti mandinya ya sekitar menyesuaikan lah ya Pak, menyesuaikan. Ya. Sore pun demikian. Betul kata Ketua Kloter, nggak usah gumpet. Ya. Saya kalau diberi pilihan dan suruh milih Pak, saya akan milih yang berangkat terakhir. Ya, kalau diberikan pilihan, santai. Ya. Nah itu tadi tergantung amal baik kita semua. Ya. Kemudian kemana? Kita mau ke Arafah. Ini mohon maaf ini agak panjang ini supaya jelas. Ke Arafah ngapain? Persiapan wukuf. Belum wukuf. Di hari Jumat itu Bapak dan Ibu ibadah kita akan melewati namanya bagi laki-laki sholat Jumat. Tapi ingat kita ini sedang dalam safar. Ketika kita safar itu boleh memilih untuk menjamak, mengumpulkan waktu sholat. Nah maka saya akan sepakati ini. Ya. Hari Jumat besok bagi kita Kloter 3 mau berada di trip berapapun, ya, trip 1, trip 2, trip 3, kita sepakat untuk kita jamak zuhur dan asar. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Harus sepakat. Harus Pak. Ya, supaya kita tidak terbebani. Ya. Bahwa kalau nanti Pak mikir Jumatan, halah sopo sing arep khotbah. Ya, dan sebagainya. Kita mau konsentrasi ya untuk persiapan ini. Bisa dipahami Pak ya? Paham. Di luar kesepakatan tanggung resikonya sendiri-sendiri. Ya. Jadi terlepas kita silakan. Dan biasanya nanti kita untuk memastikan kondisi kita, kalau memungkinkan sholat di masjid ini ya silahkan atau di dalam kamar. Insya Allah.